Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Bunyamin di mata kuliah aplikasi komputer minggu ketiga. Jadi pertemuan kita minggu ketiga ini kita akan membahas tetap di materi ya, materi tentang aplikasi komputer, yaitu Microsoft Word, aplikasi pengolahan kata. Kalau minggu kemarin kita membahas pengenalan dan tampilan dari aplikasi Microsoft Word, kalau minggu ini kita akan langsung ke prakteknya saja, seperti itu. Apa yang akan kita pelajari? Pertama ya, memformat teks. Itu bagaimana cara memformat teks, terus memformat paragraf, menggunakan fitur styling. Nah, ini yang sangat penting ya. Fitur styling ini mungkin kalian belum banyak yang tahu. Terus mengeset margin dan membuat halaman. Untuk sebagai bahan contoh, saya sudah ada sebenarnya sudah ada sebuah dokumen. Sebenarnya ini dokumen proposal tesis saya zaman dahulu. Jadi ini akan menjadi contoh kita, studi kasus kita untuk mengetik dokumen ya, untuk mengetik dokumen dan mengetik yang lain-lain. Oke, ini adalah contoh kita. Kita akan membuat file yang baru ya. Ketika kalian ingin membuat file yang baru di Microsoft Word, tinggal kalian klik menu file dan new document, dan akan membuat blank dokumen seperti ini. Nah, hal yang pertama yang biasanya saya lakukan ketika ingin membuat file dokumen baru seperti itu, yang pertama adalah mengeset halaman ya, baik margin dan ukuran kertas. Caranya adalah di menu layout. Oke, kalau nggak salah di menu layout ya, kita harus mengeset size kertasnya dulu, agar ketika kita ketik kertasnya sesuai dengan keinginan kita. Caranya di layout, di menu size itu ada sudah banyak pilihan kertas, dari letter, legal, A5, A4 dan lain sebagainya. Biasanya kita kan kalau untuk proposal atau skripsi itu pakai A4, jadi kita pilih A4. Ataupun kalau misalnya kita mau pilih kertas yang lain juga bisa di sini. Kita pilih saja A4. Selanjutnya kita mengeset margin. Apa itu margin? Margin adalah batas pinggir-pinggir, atas, bawah, kanan, kiri dari halaman dokumen kita. Jadi apabila kita mau mengeset marginnya, tetap di menu layout, kita klik margin, custom margin, atau kita mau memilih Oke, kita ulang lagi. Margin, ini ada pilihan normal ya. Normal itu sudah di set di sini. Topnya itu 2,54 cm, bottomnya berapa, leftnya berapa, kanannya berapa, narrow, moderate, wide, mirror atau lain dan lain sebagainya ya. Tapi kita akan melakukan di sini bukan yang sesuai dengan ini. Kita akan melakukan custom margin. Kita akan menentukan sendiri atas, bawah, kiri, kanan margin dari dokumen kita. Misalnya di sini kita set saja atasnya 4 cm, bawahnya 3 cm, sebelah kirinya 3 cm, 4 cm, kanannya 3 cm. Jadi seperti itu. Tinggal kita set dan klik OK. Otomatis margin akan menyesuaikan. Itu cara mengeset kertas dan mengeset margin. Selanjutnya kita akan mengeset terlebih dahulu sekarang kita akan mencoba membuat di halaman pertama ini
supaya nggak lama kita mengetik ya. Jadi kalau kita ngetik kan terkesan lama. Kita akan mengeset, kita copy paste saja. Oke, ini saya copy dan saya paste di sini. Tapi ya space spesial itu saya pilih unformat text. Jadi gunanya apa? Supaya ketika saya paste itu stylenya itu nggak ikut terbawa, hanya kata-katanya saja. Selanjutnya kita akan mengeset judulnya. Caranya kita lihat di sini, fontnya Times New Roman ya, ukurannya 12. Terus posisi teksnya di tengah. Lalu dan semuanya tebal. Untuk mengeset yang seperti ini, kita perlu memblok dokumennya. Untuk pertama kita harus mengganti font stylenya, gaya hurufnya. Kita tinggal blok apa yang mau kita ganti font stylenya di sini. Atau bisa kita ketik dengan cara Times New Roman seperti itu ya. Kita enter, otomatis style hurufnya berubah. Terus yang kedua, kita akan menebalkan, tetap kita blok, dan di sini ada bold ya, ditebalkan. Terus kita akan membuat posisinya menjadi alignmentnya menjadi di tengah. Di sini letaknya kita bisa ditaruh di tengah. Terus apa lagi? Di kata-kata bahasa Inggris dia cetak miring. Caranya kita blok kata-kata bahasa Inggrisnya saja. Setelah itu kita lakukan cetak miring seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan ya. Bisa dilihat perbedaan jarak antara baris satu dan baris keduanya itu berbeda dengan yang ada yang kita ketik tadi. Apa namanya? Jarak antara baris satu dan baris kedua itu namanya space. Jadi kita bisa mengatur space jarak antara baris satu dan baris kedua. Caranya sama, kita blok dokumennya. Kita pilih yang ini, line and paragraph spacing. Kita buat 1,5 misalnya. Nah, atau 1,5. Kayaknya 1,5. Nah, sekarang jaraknya sudah berbeda ya dari yang kita ketik sebelumnya, sudah mendekati yang ini. Nah, itulah cara-cara kita memformat sebuah teks. Cara kita nebelin, di sini ada underline, pokoknya teks yang kita akan lakukan format itu kita blok terlebih dahulu. Lalu kita lakukan perubahan format di menu home ini. Semuanya ini bisa kita pakai. Oke, selanjutnya. Ini ada kata-kata proposal tesis. Semuanya saja yang akan saya blok. Saya blok ya semuanya. Dan saya akan paste di bawahnya dengan cara yang tadi ya. Kalau saya paste langsung, nanti stylenya ikut ke bawah. Tapi saya akan paste dengan unformat unique code text seperti ini. Oke. Semuanya sudah terbawa. Kita akan sesuaikan dengan di sini ya. Ini font size-nya 14, ini font size-nya 12 dan lain sebagainya. Kita sesuaikan saja dengan formatnya atau format apapun yang kalian mau ya. Di sini saya menggunakan shortcut ya. Jadi shortcut itu bisa kalian hafal, bisa juga tidak. Tetapi kalau misalnya kalian hafal, gunakan shortcut saja untuk menengahkan. Jadi Ctrl E seperti itu. Atau mau membesarkan hurufnya jadi 14, kita ubah saja di sini jadi 14.
Di sini kan dia bold, seharusnya nggak bold, kita matikan boldnya, kita buat tengah. Terus apalagi, oke, semuanya di tengah ya. Jadi kita bisa plug ini semua, kita tengahkan. Olehnya nggak bold, kita matikan boldnya, ininya italic. Oke, seperti ini. Dan tinggal kita sesuaikan, misalnya ini mau kita kebawahkan untuk menyediakan logo di atasnya, serah kita. Oke, seperti itu. Sudah jadi nih halaman pertama. Jadi halaman pertama di sini kita belajar cara memformat teks, cara kita mengeset spasi ya, spasi itu jarak antara line satu dan line berikutnya. Terus cara kita membesarkan huruf dan intinya kita memformat teks seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman kedua ya. Ini halaman kedua kan kurang lebih sama dari yang kita set dengan sebelumnya. Kalian bisa set sendiri. Nah, kita akan lanjut ke halaman ketiga di sini di kata pengantar. Nah, biasanya saya ketika ingin ke halaman baru yang sudah pasti harus ke halaman baru, itu saya nggak enter sembarangan seperti ini, tapi saya akan menggunakan pick break. Jadi apa itu pick break? Saya akan insert di sini. Jadi ini kan di halaman di baris terakhir ini, pasti selanjutnya kita harus ke halaman baru. Jadi yang kita lakukan adalah dengan mengetik menu insert ke pick break, dia akan ke halaman selanjutnya. Oke, ini ada yang kosong, ntar saya hapus dulu. Karena ada ini, saya hapus dulu yang di bawah. Oke, ini satu halaman, kita klik pick break, dia akan langsung ke halaman berikutnya. Kalian kosong. Ya, akan ke halaman berikutnya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya, misalnya kita sudah ada ketikan di bawah sini, testing, sudah ada ketikan di bawah sini. Ketika kita mengedit yang di atas, atau kita masuk, masih ya, bentar, back breaknya kayaknya salah. Back break, oke. Saya tes dulu ya. Nah, udah benar. Jadi ketika kita sudah ada ketikan di bawahnya, saya ada ketikan ya, yang seharusnya memang di halaman baru, tetapi kita mau mengedit yang di atas, misalnya ini terlalu banyak spasinya, kita hapus seperti ini. Nah, ketikan yang di halaman baru tidak naik ke atas, jadi yang di halaman baru ini enggak naik ke sini karena sudah kita taruh back break. Jadi back break artinya ya kita ngeset ke halaman baru, yang halaman ini enggak terpengaruh dengan halaman yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya di bagian kata pengantar ya, sama, saya akan copy seperti ini, copy semuanya. Saya akan paste di halaman baru dengan metode yang sama supaya kita bisa ngesetnya sendiri ya. Nah, di sini kan sudah ada halaman baru nih, kata pengantar. Kalau saya ketik kan lama, jadi kita harus ngeset sendiri lah. Ini anggap saja sudah kita ketik, tinggal kita ngeset style fontnya. Jadi kita blok sama seperti tadi. Nah, oke, di sini saya akan menerapkan styling. Jadi nanti kalian akan tahu gunanya styling itu sangat banyak sebenarnya. Kita akan mengeset styling di kata pengantar. Kata pengantar ini kita anggap di sebuah judul ya. Jadi kan ini nanti yang seperti ini
halaman pengesahan, kata pengantar ini kan akan masuk ke daftar isi nih. Daftar isi kan, halaman pengesahan, kata pengantar ini akan masuk ke dalam daftar isi. Kita akan mengeset kata pengantar sesuai dengan formatnya. Dia posisinya di tengah, dia tebal, terus apalagi tengah tebal ya, cukup ya, tengah tebal seperti itu. Nah, kita akan ngeset kata pengantar ini menjadi header 1 ini. Jadi kita blok kata pengantar, kita set menjadi heading 1 atau header 1 lah. Jadi kita ngeset kata pengantar menjadi heading 1 dengan cara kita blok, kembali ke menu home, klik kanan, itu update heading 1 match selection. Oke, itu sudah selesai. Jadi kita format heading 1 itu sesuai dengan apa yang kita set di kata pengantar tadi. Nanti gunanya kalian akan tahu. Selanjutnya, di sini ada gambar ya, sebenarnya ada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengisi gambar kita bisa lakukan copy paste. Kita copy saja, terus kita set di bawahnya itu seperti ini ya, gambar kita paste, terus tuh kita tinggal tengahin. Kalau misalnya nggak mau ada spasi, kita deketin dengan spasinya. Format gambar tinggal kita besar kecilin seperti ini ya. Jadi sangat gampang untuk ngeset gambar. Selanjutnya yang di bawah ya, yang di bawah ini konten dari kata pengantar. Konten dari kata pengantar kita bisa set menjadi normal. Jadi yang kita perlu set adalah header dan tulisan normal itu seperti apa. Jadi kalau header satunya sudah kita set, tulisan normalnya kan ini kan format penulisan normal, itu tinggal kita blok sampai di bawah. Kita maunya format penulisan normal, kata-kata normalnya seperti ini ya. Jadi kita set, kita bisa set alignmentnya menjadi ini ya, justify, kanan kiri dia pas seperti itu. Terus apalagi space-nya kita bisa set seperti ini. Ini space-nya kayaknya 2 spasi, kita set aja space-nya menjadi 2 spasi seperti ini. Apabila sudah dirasa cukup, kita klik kanan, sama seperti tadi, salah, Ctrl Z dulu ya, klik kanan, kita update to match selection. Jadi untuk penggunaan selanjutnya kita tinggal menggunakan style ini aja. Oke, sudah selesai. Oh, ini yang kita blok ya, kita perbaikin. Oke, selanjutnya untuk kayak paragraf seperti ini ya, kita tinggal gunakan saja tab untuk di awal paragraf ya. Jadi kita tab saja seperti itu. Di sini juga kita bisa tab. Ini sudah selesai. Nah, untuk penomoran, jadi sebenarnya kalau di Microsoft Word ini penomoran ini bisa dibuat otomatis. Ketika kalian mengetik 1 titik itu biasanya dia otomatis. Tapi kalau enggak ya tinggal kita blok ya. Kita blok. Kita melakukan penomoran di sini ya, numbering. Tinggal kita klik, otomatis ininya menjadi format penomoran. Oh, ini juga ketinggalan. Ini format penomoran. Apabila kalian ingin mengatur format penomorannya, misalnya terlalu menjorok ke dalam, kalian tinggal gunakan fitur ruler ini ya. Jadi kita blok ini untuk nomornya, kita sejajarkan di sini. Ini untuk teksnya ya, seperti itu. Jadi tergantung format penomoran kalian masing-masing. Terus selanjutnya ini kita perlu set ini kok
spellingnya. Oke. Nah, selanjutnya ini kan perlu ke samping ya. Ya ada dua cara ya. Ada kalian bisa tap aja terus. Tap aja terus sampai ke samping, atau kalian bisa blok yang mana yang kalian buat dan menggunakan fitur ruler ini ya. Tinggal kita tarik ke samping seperti itu. Oke. Sudah kita perbaikin ya. Kita save. Nah, yang terakhir di pertemuan ini cara kita nge-save ya. Jadi setelah dokumen kita buat, mau kita simpan, belum mau kita print, mau kita simpan dulu, tinggal kita buka file, save atau save as atau control S seperti itu. Tinggal kita tentukan di mana tempat kita menyimpan, atau di My dokumen, namanya apa, testing misalnya, kita save. Oke. Sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan cara-caranya di minggu depan. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau misalnya dalam satu pertemuan terlalu banyak yang kita bahas, nanti akan kurang memuaskan ya hasilnya. Silahkan dicoba. Sampai dengan pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.